Berikutnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas eh, bagian selanjutnya dari AS komponen ya, eh, terutama terkait dengan software. Jadi di antara jenis-jenis software yang ada itu, sebelumnya kita telah membahas tentang software aplikasi, di mana software aplikasi itu salah satu salah satunya dikategorikan eh, berdasarkan apakah dia horizontal atau merupakan aplikasi vertikal. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan perbandingan antara off-the-shelf software dengan custom atau proprietary software ya. Jadi kalau custom atau proprietary software ini adalah software yang benar-benar dirancang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau organisasi atau kebutuhan user ya. Misalnya bahwa kebutuhan software untuk perusahaan tertentu misalnya tekstil dengan software yang akan dijalankan di bidang pendidikan atau di bidang perhotelan atau di bidang industri makanan itu tentu berbeda-beda yang dibutuhkan ya. Dan selain itu, sama-sama perusahaan yang bergerak di industri makanan atau sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan atau di bidang tekstil atau di bidang perhotelan atau yang lain itu meskipun sama tapi karena peraturan yang berbeda maka bisa jadi ketentuannya itu berbeda. Misalnya pada perusahaan A di situ ada membahas tentang tunjangan, jenis-jenis tunjangannya ada banyak, tapi kalau perusahaan B tidak banyak memberikan tunjangan atau kalau perusahaan C itu misalnya dia gajinya itu sudah diberikan secara menyeluruh tanpa memikirkan tunjangan-tunjangan. Jadi apapun sudah masuk ke komponen gajinya atau ada yang memberikan gajinya tidak banyak tetapi tambahan-tambahannya berupa setiap kegiatan-kegiatan yang ada atau setiap tunjangan-tunjangan yang ada. Nah, ini tentunya akan menyebabkan bahwa sama-sama perusahaan bergerak di suatu bidang tertentu, itu pun juga bisa saja detail atau detail proses bisnis atau proses yang terkait di dalam perusahaan itu akan berbeda juga itu. Sehingga memunculkan konsep custom dan off the shelf ini. Custom atau proprietary software ini terkait dengan bagaimana software ini dibuat benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan eh, secara detail dari suatu perusahaan atau organisasi atau user ya. Sedangkan kalau off the shelf itu adalah software jadi ya. Software jadi yang ada di pasaran ya. Jadi kalau tentu kalau off the shelf ini yang memakai lebih banyak pihak ya atau banyak orang atau banyak perusahaan. Tapi kalau custom atau proprietary itu biasanya hanya terkait perusahaan-perusahaan tertentu atau bahkan satu perusahaan saja atau satu perusahaan atau satu grup perusahaan ya di dalam yang bergerak dalam grup yang sama mungkin dia menggunakan software yang sama. Jadi eh, yang satu custom adalah disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan kalau off the shelf itu sudah jadi gitu ya, sudah ada eh, lebih bersifat umum, penggunanya banyak. Nah, kita akan melihat perbandingan antara keuntungan dan kerugian. Yang pertama, kalau proprietary software itu keuntungannya adalah kita akan benar-benar memperoleh apa yang kita inginkan di dalam bentuk fiturnya, reportnya dan sebagainya. Kita mau jenis-jenis misalnya tadi tunjangannya apa saja itu semua akan benar-benar disesuaikan persis dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi keuntungannya adalah akan memerlukan waktu yang lama, memerlukan resources yang besar untuk mendevelop fitur yang dibutuhkan ya. Karena diperlukan wawancara atau proses yang sangat terperinci, proses-proses yang panjang untuk benar-benar memperoleh
kebutuhan user sampai dengan merealisasikan, kemudian setelah direalisasikan pembuatan software harus dikomunikasikan kembali eh, kepada pengguna dan seterusnya. Kemudian hal yang kedua adalah keuntungan dan kerugian yang kedua adalah bahwa dengan adanya proprietary software ini maka apa eh, perusahaan itu terlibat di dalam pengembangannya itu di dalam jadi being involved in the development offers control over the result. Jadi eh, perusahaan ini bisa mengendalikan pengembangan ini em, fase pengembangan ini secara menyeluruh gitu. Jadi semua keinginan dari perusahaan itu benar-benar bisa diminta eh, fiturnya apapun juga seperti itu gitu ya. Jadi misalnya dia mau meminta seperti apa ya, maka kendali dari pengembangan eh, pengembangan software ini benar-benar akan bisa dilakukan oleh perusahaan gitu. Sedangkan kalau in-house system development, sedangkan kalau kelemahan atau kerugiannya adalah bahwa pengembangan atau staf pengembang ini mungkin benar-benar akan kewalahan untuk memberikan apa yang dibutuhkan ya, apa eh, tingkatan yang paling dibutuhkan itu akan seperti apa gitu. Karena ketika eh, staf pengembang itu dia mensupport dalam pengembangan sistem ini, pada saat yang sama pengembang juga memiliki tekanan untuk diminta mengembangkan yang project yang baru ya. Jadi ini diasumsikan yang mengembangkan adalah pengembang internal. Jadi kalau meskipun eh, perusahaan dia memiliki suatu kontrol penuh di dalam pengembangan software, tetapi di dalam dia memiliki kerugian yaitu bahwa staf pengembang ini dia mungkin akan sulit untuk benar-benar mewujudkan fitur yang diminta, sementara pada saat belum selesai fitur benar-benar diuji, para pengembang sudah harus mengerjakan pekerjaan proyek baru lagi. Yang ketiga adalah eh, kita atau perusahaan dapat memodifikasi fitur yang mungkin dibutuhkan untuk mengantisipasi inisiatif kompetitor atau misalnya ada kebutuhan yang baru gitu. Nah, tetapi kerugiannya adalah bahwa fitur-fitur baru yang ada itu pun belum benar-benar matang, belum belum benar-benar diuji secara secara menyeluruh risikonya bagaimana. Sedangkan kalau software jadi atau off the shelf software itu memang ada keuntungan dan kerugian yang berbeda, yaitu bahwa biaya pengembangannya itu lebih murah karena software ini disediakan untuk banyak pihak, banyak perusahaan, banyak pengguna, jauh lebih banyak di penggunanya dibanding proprietary, sehingga bisa terjadi yang namanya shared cost ya. Jadi biayanya itu bisa dapat dikatakan dibagi seluruh pengguna yang ada, sehingga ya harga yang terjual itu bisa saja menjadi tidak mahal karena satu kali pengembangan bisa dijual ke lebih banyak konsumen, maka hal ini menyebabkan biaya dapat ditekan. Tetapi kerugiannya adalah bahwa eh, organisasi pengguna ini mungkin harus membayar harganya bahwa fiturnya itu mungkin ada yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan. Misalnya ada fitur-fitur tertentu yang sebenarnya perusahaan tertentu itu nggak pernah make gitu. Tapi itu ada. Tapi berhubung lebih murah ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian keuntungan lain adalah bahwa software itu eh, kemungkinan sudah memenuhi
kebutuhan secara umum. Jadi kalau maunya kebutuhan-kebutuhan umum ya tentu kita sudah terpenuhi apa yang kita butuhkan tersebut gitu. Nah, tetapi kerugiannya adalah eh, mungkin ada beberapa fitur yang penting yang khas yang harus dipenuhi sesuai dengan perusahaan itu sehingga perlu modifikasi atau kustomisasi. Nah, sekali modifikasi ini mungkin juga memerlukan biaya yang mahal ya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa paket dari off the shelf ini pastinya akan memiliki kualitas yang tinggi, kualitas yang bagus karena banyak perusahaan yang akan memberi masukan, yang ikut menguji, memberi masukan dan membantu mengidentifikasi bug ya. Dan tentu ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan. Tetapi kerugiannya adalah bahwa kemungkinan besar bisa dapat dipastikan bahwa software yang dibuat ini tidak benar-benar eh, sesuai dengan eh, standar ataupun bisnis proses yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, di antara keduanya ini ada juga perusahaan yang eh, menggunakan kedua-duanya ya. Jadi jadi perusahaan ada yang membeli off the shelf software, misalnya adalah software untuk eh, sistem pengajuan cuti karyawan ya. Nah, sistem pengajuan cuti karyawan menggunakan off the shelf eh, software yang sudah jadi. Di paket tersebut misalnya ada fasilitas cuti yang misalnya sudah ada bahwa bagaimana mengatur cuti karyawan, berapa hari cuti, kemudian cutinya itu nanti apakah setengah hari atau sehari penuh, apakah tidak masuk itu karena cuti tahunan atau karena perjalanan dinas, atau karena sebab-sebab lain, misalnya izin yang diperbolehkan karena sakit atau karena hal-hal yang lain ya. Nah, tetapi ada perusahaan yang dia menggunakan paket pengaturan cuti karyawan menggunakan off the shelf, tapi karena dia mau menambahkan fitur lain, misalnya adalah eh, perhitungan tunjangan pada eh, perhitungan tunjangan yang bersama-sama dibuat ditambahkan pada sistem pengaturan cuti, kemudian eh, apa namanya, kemudian juga adanya pencetakan gaji karyawan, slip gaji karyawan atau gaji-gaji sebelumnya juga bisa ditambahkan pada off the shelf ini, sehingga itu adalah gabungan dari off the shelf, tetapi juga ditambahkan dengan proprietary karena ada customisasi, yaitu penambahan masalah perhitungan tunjangan dan juga eh, slip gaji ya. Perhitungan tunjangan itu tidak selalu terkait dengan pemotongan tunjangan jika karyawan eh, tidak masuk atau membolos, bukan artinya seperti itu, tapi ini bisa saja dua paket yang berbeda memang mau mengakomodir paket cuti atau paket pengaturan cuti karyawan, tapi juga ingin menambahkan tentang input atau pemrosesan dari tunjangan dan juga slip gaji, ya itu juga bisa seperti itu. Jadi itu ada juga perusahaan yang menggabungkan antara proprietary software dengan off the shelf software. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai software licensing ya. Software licensing ini mirip dengan software off the shelf ya. Tapi kalau licensing ini lebih ke arah bahwa kita tidak memiliki software itu sendiri, tetapi kita memiliki hak menggunakan gitu. Nah, itu juga mungkin mirip ya, tapi agak berbeda. Misalnya di dalam lisensi Oracle ini ada harga lisensi per user, tetapi ada minimal penggunanya. Minimal pengguna ini untuk memastikan bahwa ada uang minimal yang bisa dibayarkan. Tapi ada juga perusahaan yang menghitungnya berdasarkan jumlah prosesor, di mana untuk setiap prosesor itu penggunanya bisa bebas berapapun. Tapi kemudian ada maksimal jumlah prosesor, karena kalau terlalu banyak prosesor diperbolehkan, maka perusahaan pengembang software tentu akan rugi ya. Begitu ya. Jadi ada harganya itu ada yang dihitung berdasarkan harga per user, ada juga harga per
prosesor, unit prosesor yang menggunakan. Nah, kemudian terkait lisensi itu, biasanya lisensi itu untuk software yang berbayar. Tapi untuk software yang free software, eh, itu misalnya Apache license itu juga ada lisensinya. Lisensi atau izinnya itu adalah lisensi untuk misalnya untuk menggunakan, untuk memodifikasi program. Tapi ketika memodifikasi itu harus dijelaskan mana yang dia modif, mana yang enggak. Dan tidak boleh mengklaim bahwa software apa Apache license itu punyanya dia kalau dia nggak ada kontribusi ya. Dan juga tentu di free software ini ada risiko bahwa softwarenya itu mungkin ada kesalahan-kesalahan atau error yang terjadi karena namanya juga free software ya. Nah, kemudian berikutnya ada software piracy, yaitu tindakan untuk mengcopy, mendistribusikan atau menggunakan software di luar dari scope dari lisensi yang diminta. Jadi dia akan menggunakannya itu secara ilegal ya. Itu yang dimaksud dengan software piracy. Nah, itu saja materinya ya. Nah, terakhir eh, nanti saya akan juga memberikan tugas berupa mahasiswa diminta untuk menjawab di forum ya dengan 3 pertanyaan ya. Ini 3 pertanyaan individu di mana masing-masing mahasiswa harus menjawab secara individu di forum yang diberikan. Yaitu yang pertama adalah bandingkan off shelf dan custom atau proprietary software menurut pendapat Anda. Mungkin Anda ada eh, masukan atau ringkasan yang belum disampaikan pada eh, slide ini, ataupun misalnya sudah disampaikan, Anda mungkin akan membuat ringkasannya dari apa yang disampaikan ini. Kemudian yang kedua adalah jelaskan atau berikan contoh software aplikasi itu apa. Nah, kemudian eh, yang ketiga adalah pertanyaannya adalah bahasa pemrograman itu termasuk sistem software, aplikasi software atau tidak termasuk keduanya. Lalu mengapa? Anda jelaskan jawaban Anda gitu. Saya kira itu saja pembahasan kali ini. Eh, Nanti jangan lupa untuk mengerjakan forum eh, karena ini bersifat tugas perorangan. Terima kasih. Saya end meeting dulu. Terima kasih.